Pak Ganjar menegaskan bahwa beliau tidak akan mau masuk ke dalam kabinet siapapun presidennya. Yang jadi pertanyaan besar adalah, emangnya siapa yang mengajak? Gaya-gaya komunikasi Pak Ganjar ini sungguh menggelitik ya menurut saya, teman-teman. Saya merasa bahwa beliau tidak banyak belajar dari pemilu tahun ini. Meskipun pemilunya udah selesai, tetapi gaya komunikasi Pak Ganjar ini menurut saya kurang tepat. Kenapa? Karena ini akan memberikan citra orang yang sombong seperti itu. Jadi masyarakat akan menganggap bahwa sombong amat, emang yang ngajak siapa? Kayak gitu. Pasti masyarakat akan berpikiran demikian kalau misalnya cara komunikasinya seperti itu. Padahal belum tentu kan Pak Ganjar itu orangnya sombong, belum tentu, teman-teman. Kita juga kenal secara pribadi kan dengan Pak Ganjar, kehidupannya pribadi bagaimana. Tetapi yang kita bisa nilai adalah gaya komunikasinya ketika berpolitik itu akan menimbulkan citra tanda kutip sombong di masyarakat. Jadi belum apa-apa, belum keluar hasil segala macam, belum juga ada omongan apa-apa, belum tahu juga koalisinya bagaimana, setelah akhir Pilpres ini tiba-tiba udah ngomong, udah bangun tembok duluan bahwa saya tidak akan masuk ke dalam kabinet siapapun presidennya. Itu kan udah bangun tembok duluan. Ketika gaya komunikasi seperti itu dilakukan, maka akan menimbulkan persepsi sombong dari masyarakat. Sekali lagi, itu adalah persepsi ya, kita nggak tahu sebenarnya Pak Ganjar sombong apa enggak, kita nggak tahu kayak gitu. Tapi cara komunikasinya kalau menurut saya kurang tepat, teman-teman. Nah, cara-cara komunikasi Pak Ganjar ini yang akan coba kita bahas ya. Ini menjadi salah satu alasan kenapa Pak Ganjar kurang disukai di Pilpres tahun ini, teman-teman. Gaya komunikasinya yang menurut saya banyak yang blunder. Jadi beberapa diantaranya seperti yang tadi barusan saya sampaikan, belum apa-apa, belum juga terpilih dan jadi koalisi-koalisi, nggak tahu kan suara partai gimana. Iya kalau misalnya PDI beneran jadi oposisi. Kan kita nggak ada yang tahu ke depannya gimana. Namanya politik juga, kan politik itu selalu ini ya, nggak ada teman, nggak ada musuh yang abadi. Pasti suatu saat bisa jadi kawan, bisa jadi lawan kayak gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga PDI mungkin tiba-tiba aja jadi koalisi, siapa yang tahu gitu kan. Terus Pak Ganjar ditunjuk sama Bu Mega untuk masuk ke dalam kabinet, kan nggak ada yang tahu juga kan. Masa mau nolak? Nah kan petugas partai kan. Nah kan nggak tahu juga ke depannya. Jadi gaya-gaya komunikasi itu seharusnya ke masyarakat adalah gaya-gaya komunikasi yang merendah untuk meroket. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi komunikasi yang mendahului seperti itu, kayak itu seakan-akan kayak ini ya, kayak sombong banget kayak gitu. Banyak gaya komunikasi yang blunder juga dari Pak Ganjar. Jadi kayak beberapa diantaranya ketika ada wartawan yang tanya, Bapak siap ini nggak, siap kalah nggak? Nah, kita siap menang atau mereka siap kalah kayak gitu. Nah bahasa-bahasa seperti itu kan seakan-akan kayak nggak pengen kalah gitu, nggak pengen, pokoknya nggak mau tahu, saya harus menang kayak gitu. Padahal faktanya suaranya anjloknya jauh kayak gitu. Mungkin di satu sisi Pak Ganjar ingin menunjukkan rasa optimisnya kepada masyarakat, kepada relawannya agar tidak kecewa kayak gitu. Mungkin dugaan saya seperti itu. Tapi dengan gaya-gaya komunikasi seperti itu justru persepsi di masyarakat lain kayak gitu kan. Habis itu juga gaya-gaya komunikasi selama debat capres kesannya menyerang, apalagi kayak kerja kelompok dengan Pak Anies kayak gitu kan, untuk nyerang, kasih nilai berapa kayak gitu, bilang aja seperti saya 5 kayak gitu kan. Habis itu yang Pak Anies 11, jadi 5 tambah 11 sekarang jadi suaranya Ganjar 16%. Itu namanya kena karma gitu. Jadi
kalau misalnya kita merendahkan orang lain, kita menyerang orang lain, itu bukan gaya komunikasi modern saat ini ya. Karena kalau dulu mungkin masyarakat suka ya hal-hal yang berbau kayak gitu ya, berbau perpecahan kayak gitu, berbau apa ya, sarkas sedikit kayak gitu, mungkin dulu masyarakat senang ya. Tapi masyarakat kita tuh banyak belajar kayak gitu. Ketika masyarakat itu melihat orang dijelek-jelekan kayak gitu, justru dia nggak ngelihat sisi jeleknya orang yang dijelek-jelekan ini tadi. Justru orang yang menjelek-jelekan itulah yang akhirnya tidak mendapatkan simpati dari masyarakat untuk dipilih. Itu sebabnya kenapa sulit Ganjar menembus Pilpres kemarin. Bahkan kalah sama suaranya Anies, teman-teman. Anies 20-an persen, suara Ganjar cuma 16 persenan kayak gitu. Walaupun Ganjar didukung oleh partai yang sangat besar, partai PDIP. Mungkin Ganjar pada saat itu dia ngerasa bahwa wah, saya nih didukung partai yang besar, partai yang berkuasa nih sudah 10 tahun nih. Partainya luar biasa nih, ini partai pemimpin nih, gak mungkin saya kalah, minimal saya urutan 2 tipis-tipis lah suaranya. Bahkan dengan PD-nya 1 kali putaran. Ternyata hasilnya teng dong, urutan buncit, saudara-saudara. Banyak sekali memnya Ganjar ya di sosmed kayak gitu. Jadi kayak misalnya baterai lu sisa berapa sih? Sisa Ganjar kayak sisa 16% maksudnya. Habis itu juga ada apa ya, rokok apa ya? Oh, Surya Ganjar gitu. Maksudnya Surya 16 gitu. Jadi macam-macam meme-nya. Jadi Anda kalau misalnya gojloki orang, apa sih bahasanya gojlokin orang tuh kalau bahasa Jawa? Apa ya? Ya kayak jelek-jelekin orang kayak gitu. Pasti suatu saat Anda akan menerima hal yang sama kayak gitu. Makanya komunikasi politik kita seharusnya komunikasi politik yang memuji, santun kayak gitu. Habis itu komunikasi yang sifatnya tuh kayak friendly banget. Nah, itu adalah cara-cara komunikasi yang disukai oleh masyarakat kayak gitu. Justru kalau misalnya Anda cara komunikasi yang menyerang, coba lihat caranya Prabowo. Dia nggak bales, cuma apa? Dia ngeresulo. Jadi Pak Ganjar itu nggak bales serangan balik, dia cuma curhat. Jadi beberapa kampanyenya Pak Ganjar tadi saya salah ngomong ya, Pak Prabowo. Jadi beberapa kampanyenya Pak Prabowo itu beliau nggak menjelek-jelekan kubu lain, tetapi beliau itu kayak ya dalam tanda kutip play victim gitu ya. Jadi justru beliau itu malah mengambil simpati masyarakat. Aku loh dikasih nilai cuma 5, cuma 11 dari 100 kayak gitu. Aku loh gini. Jadi kayak ini ya Rasulullah kayak gitu. Justru itu kemarin malah masyarakat iya ya kasihan ya Pak Prabowo ya, akhirnya dipilih kan sama masyarakat. Justru kalau misalnya kita gaya komunikasi kita tuh kayak sombong banget, kayak arogan banget, nyerang lagi kayak gitu, masyarakat nggak akan simpati kayak gitu. Jadi ini harusnya bisa menjadi pembelajaran cara komunikasi politik pada masing-masing paslon kayak gitu ya teman-teman. Dan saya yakin juga Pak Ganjar sebenarnya adalah orang hebat di tempatnya kayak gitu. Jadi cuma gaya komunikasinya aja yang mungkin kurang tepat. Bahkan waktu sebelum Pak Ganjar nolak sebelum waktu itu ada Piala Dunia U20 apa U23 ya terakhir itu ya. Gara-gara itu, padahal sebelum itu surveinya Pak Ganjar itu nomor 1 terus teman-teman. Nomor 1 terus. Tapi ketika ada kejadian itu, Piala Dunia U20 apa U23 itu batal, dan di situ Pak Ganjar mencari panggung untuk menolak Israel. Tujuannya untuk mengambil simpati masyarakat mayoritas yang tidak suka dengan Israel gara-gara invasi ke Palestina kayak gitu.
Bukannya mendapat simpati, tetapi malah mendapat hujatan dari masyarakat. Kenapa? Masyarakat kita udah pinter, masyarakat kita bisa bedakan mana hal yang berbau politik, mana hal yang seharusnya hanya masalah olahraga kayak gitu. Dan masyarakat udah bisa berpikiran jauh bahwa mana sih yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk manfaat untuk negara kita sendiri. Jangan cuma berpikir negara orang lain terus nyari panggung politik, cari panggung supaya saya bisa dapat suara, tapi pada akhirnya blunder kayak gitu. Dan akhirnya setelah itu baru suaranya turun sampai akhirnya di Pilpres kemarin bahkan nggak jadi juara 2. Juara 2 tuh harapan 2 ya. Kalau 3 tuh nggak ada harapan. Kalau berikutnya Pak Ganjar maju lagi dicalonkan oleh PDIP, saya yakin pasti tidak akan menang, teman-teman. Karena itu dia belum merubah cara komunikasinya. Komunikasinya kalau menurut saya masih terlalu kasar, masih terlalu terkesan sombong. Walaupun saya tidak mengenal Pak Ganjar, belum tentu Pak Ganjar orangnya sombong ya. Sekali lagi disclaimer, belum tentu Pak Ganjar itu orangnya beneran arogan atau sombong. Tetapi cara komunikasinya menurut saya Pak Ganjar kurang tepat di dalam mengambil hati masyarakat, simpati masyarakat. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalian bisa nilai sendiri bagaimana cara komunikasi Pak Ganjar selama ini. Dan siapa yang kalian pilih? Saya pengen tahu. Mungkin kalian bisa kasih alasan. Apakah kalian punya alasan yang sama dengan apa yang saya sampaikan? Siapa yang kalian pilih kemarin di pemilu? Kalau misalnya kalian nggak pilih Ganjar, kalian bisa tuliskan di kolom komentar deh. Apa sih alasan kalian nggak milih Pak Ganjar? Saya pengen tahu, apakah ini hanya analisa saya, perasaan saya doang, atau memang sebagian besar masyarakat Indonesia merasakan hal yang sama seperti apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin sekian dulu sharing-sharing kita kali ini. Saya Joshua Hofian, sampai jumpa lagi.